Salam dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Eunike Hana Apriani Sinukaban, guru bimbingan konseling dari SMK Negeri 1 Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini, saya akan berbagi praktik baik penerapan layanan bimbingan konseling berdiferensiasi dengan memanfaatkan TIK. Mari kita lihat praktik baik saya. Murid-murid saya memiliki keanekaragaman karakteristik. Mereka memiliki minat, profil belajar, dan kesiapan belajar yang beraneka ragam. Mereka adalah generasi Z yang tidak lepas dari teknologi. Mereka tidak bisa lepas dari gawe ataupun handphone mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari, murid saya selalu menggunakan handphone dan Android di dalam aktivitas mereka sehari-hari, sehingga penguatan karakter menjadi bagian yang paling penting bagi murid-murid. Tantangan di zaman teknologi ini menyebabkan penurunan karakter, sehingga peran seorang guru sangat penting di dalam penguatan karakter bagi generasi Z yang memiliki karakteristik yang beraneka ragam. Sehingga pembelajaran diferensiasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dan inovasi pembelajaran paradigma baru haruslah mengintegrasikan teknologi. Langkah pertama untuk mengatasi tantangan dalam menganalisa karakteristik peserta didik, guru harus mengetahui cara memilih dan memberikan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif dengan tepat. Di awal tahun ajaran baru, saya memberikan asesmen diagnostik gaya belajar untuk mengetahui profil belajar murid. Dengan memberikan asesmen, saya mengetahui gaya belajar murid, apakah visual, audio, kinestetik, ataupun multi. Saya memberi angket gaya belajar dengan menggunakan Google Formulir, di mana dari 4 kelas 10 yang berjumlah 138 siswa, saya mendapat hasil asesmen murid saya kinestetik 43%, visual 25%, auditory 19%, dan multi 13%. Dari hasil asesmen, saya mengambil kesimpulan murid saya memiliki gaya belajar interaktif dan aktif dalam bergerak. Oleh karena itu, saya akan merancang pembelajaran dengan gaya belajar mereka. Saya menyapa dan memberi salam kepada murid dengan mengawali bimbingan dengan dibuka oleh doa dan lagu nasional. Saya memberikan pengantar dan tujuan singkat dari layanan bimbingan konseling yang saya berikan. Untuk mengetahui kesiapan awal belajar murid, saya memberikan asesmen kognitif. Agar asesmen ini interaktif, saya menggunakan aplikasi Quizzes. Untuk mengatasi kurangnya fasilitas laptop dan jaringan internet, saya menggunakan aplikasi Quizzes mode kertas dengan scan barcode, sehingga siswa saya bisa aktif tanpa adanya gangguan jaringan. Dari hasil Quizzes didapat pengetahuan awal murid saya sebanyak 75% paham dampak rokok bagi kesehatan. Setelah menyelesaikan Quizzes, sebelum masuk kegiatan pemahaman materi, saya memberikan ice breaking agar mencairkan suasana lebih nyaman bagi murid. Saya menyampaikan materi dengan menampilkan media interaktif dampak bahaya rokok bagi kesehatan yang saya buat sendiri dan saya unggah ke portal Rumah Belajar. Murid-murid dapat juga mengakses multimedia yang ada di portal Rumah Belajar dengan Android ataupun iPad yang mereka miliki. Saya membagi murid ke dalam beberapa kelompok dan berkolaborasi bersama. Murid-murid bekerja sama dan berbagi tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Di dalam kelompok ada yang mencari materi dengan memanfaatkan Android mereka. Beberapa murid mencari sumber belajar dari video dan beberapa murid membaca artikel di Google untuk memperdalam pemahaman mereka. Dan beberapa murid menggambar dan mewarnai. Murid menuangkan pemahaman yang mereka dapat sesuai dengan produk yang mereka inginkan. Setelah itu, murid-murid melakukan window shopping. Anak-anak berjalan bersama dan mengkampanyekan anti rokok, hidup sehat tanpa rokok.
Murid-murid menempelkan poster ke mading sekolah dan sudut-sudut sekolah. Masing-masing anggota kelompok mendapatkan pembagian tugas. 1 atau 2 anggota kelompok menjaga toko atau stand, dan anggota kelompok lain mengelilingi stand kelompok lain dan mendengarkan presentasi ataupun bertanya kepada kelompok yang dikunjungi. Selanjutnya, murid-murid melakukan refleksi bimbingan yang didapat dengan mengisi refleksi di link Jamboard yang saya berikan. Hasil refleksi murid-murid merasa bahagia dan nyaman selama mendapat layanan bimbingan konseling dan pengalaman baru di dalam penggunaan kuisis dan portal rumah belajar. Murid-murid merasa bahagia dengan kreativitas dan kepemimpinan yang muncul dari bimbingan klasikal BK berdiferensiasi yang dilakukan bersama-sama. Demikianlah praktik baik saya. Semoga bermanfaat bagi pendidikan Indonesia. Salam Merdeka Belajar.